Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dharma TV, sebenarnya untuk apa sih kita mengelola pikiran yang baik? Pikiran itu hidup dari kita mulai bangun sampai tidur, akan tidur, itu dia hidup. Untuk apa kita kelola? Dan tentunya kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu, katanya begitu ya, ada petunjuk seperti itu. Maka ini adalah bagian dari bagaimana kita mengenali perangkat-perangkat diri untuk bisa hidup jauh lebih berbahagia. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu pentingnya pendidikan moral di zaman now atau zaman kekinian. Dan narasumber kita yang luar biasa hadir dari Saptodarmo. Beliau kita akan sapa dulu, yaitu Bapak Hari Nugroho. Apa kabar? Baik, Mas Bu. Hari? Saya disuruh manggil Mas, nggak boleh Pak katanya. Apa kabar Mas? Baik, Mau ya. disapa pemirsanya dulu. Baik, para pemirsa Dharma TV, Rahayu. Rahayu satu. Perkenalkan, nama saya Hari Nugroho. Iya. Saya sebagai warga Saptodharma dari Kabupaten Malang. Iya. Baik, yang kedua narasumber kita adalah Mas Andi Heru Darpito ya, benar ya? Benar, Bu. Darpito. Oke, Mas Andi apa kabar? Rahayu. Rahayu, kabar baik, Bu. Kabar baik. Monggo disapa dulu pemirsa atau istri dan anaknya mungkin. Iya. Rahayu, pemirsa Dharma TV yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Andi Heru Darpito. Saya pengurus Persada Kota Malang. Domisili saya di Perumahan Sawo Jajar. Iya, baik, terima kasih Mas Hari, Mas Andi, selamat datang di Dharma TV. Dan semoga kedatangan penjenengan-penjenengan ini bisa memberikan andil bagi perubahan, terutama ada program revolusi mental ya. Banyak yang nggak tahu apa sih yang disebut revolusi dan apa sih mental gitu ya, yang harus direvolusi. Dan kaitannya dengan pada pembicaraan kali ini di Manage Your Mind, mungkin Mas Hari bisa menjawab pertanyaan di era globalisasi ini dengan banyaknya informasi bahkan di seluruh dunia ya Mas ya. Begitu masuk dan anak zaman sekarang bayi procot lahir ketemunya gadget gitu. Iya kan? Betul. Pasti gitu ya. Ini sudah punya anak atau punya cucu Mas Hari? Anak sudah 2, tapi cucu belum. Oh, belum ya cucu ya. Iya. Anaknya sudah menikah? Udah, yang satu udah menikah. Oh, udah besar-besar Iya, ini berarti udah. ya. Wis mentas ya. Sudah mentas semua ya. Belum, satu masih kuliah. Oh, satu Siap. masih kuliah ya. Baik, ya Pak Ari, ini kan memberikan tekanan dan pengaruh ya di dalam watak dan karakter anak-anak zaman now ini. Yang cenderung mengabaikan pendidikan moral. Sebenarnya apa sih pentingnya pendidikan moral, Mas Ari? Bagi kami sebagai seorang penghayat, itu ini sangat urgent ya bagi saya, penting sekali karena ini kan menyangkut masa depan bangsa. Ya, Menurut saya, sehingga bagaimana saya harus, terutama karena kalau saya pribadi, karena anak saya dua-duanya istri ya, perempuan semua. Perempuan ya? Iya. Istri. Iya. Iya, ini ibaratnya kalau orang zaman dulu kan kalau sudah usia remaja itu kan orang tua seperti berdiri di ujung tanduk ya. Waktu ini berai ngono ya, zaman biyen ya. Betul. Apa diketing terus ngono, didelok kepo-kepoin gitu. Nggak, Mas Ari. di sini saya harus memberikan kepercayaan. Nggak mungkin saya itu okay. mengikuti kemana anak saya pergi atau pakai GPS, nggak mungkin. Hari gini ya. Iya, pakai jadi GPS ya. memberikan kepercayaan yang penting. Ya. Itu dan saya juga menekankan bagaimana moralitas menurut keyakinan kita, itu yang penting. Jadi dia juga menjaga nama baik keluarga, bagaimana juga menjaga nama baik dari pada Saptodharma, itu yang penting. Jadi pegangan hidup dia. Kalau sudah begitu kan punya ikatan batin ya, ikatan moral bahwa saya harus berbuat terbaik karena saya diberikan kepercayaan.
Oh, Gitu. jadi caranya kiatnya adalah memberikan kepercayaan Betul. kepada anak-anak ya. Ya, betul. Ya, Mas Andi, sebenarnya Sabto Dharma itu mengajarkan apa sih kalau dalam kaitannya tentang moral, Mas? Tidak boleh apa gitu atau jangan melanggar apa gitu? Apakah seperti Iya. agama-agama yang lain? Jadi kalau di Sabto Dharma sendiri secara internal itu tidak ada larangan ataupun sesuatu yang bersifat tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kami ada istilahnya itu angger-anggere dari warga Sabto Dharma. Rambu-rambu untuk menjalankan roda kehidupan Oke. dari setiap warga Sabto Dharma itu sendiri. Itu apa aja, Mas? Yang bernama Wawara 7. Wawarah 7 ya? Ada 7 Jadi berarti? ada 7 dharma kebaikan yang harus kita laksanakan. Inji, apa aja itu, Mas? Apalkah? Hafal. Oh ya, hafal sih, warga Sabto Dharma dites itu, Mbak. Apa aja tuh, Mas? Yang pertama saya juga pengen tahu nih, kepo. Jadi dari awal kita menyampaikan bahwa Wawarah 7 wajib warga Sabto Dharma. Saben warga kudu netepi wajib. Siji, setya tuhu marang Allah yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng. Loro, kanthi jujur lan sucining ati, kudu setya anindakake angger-angger ing negarane. Telu, melu cawe-cawe acancut taliwondo, njaga adeging nusa lan bangsane. Papat, tetulung marang sapa wae yen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa wae, kajaba mung rasa welas lan asih. 5, wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. 6, tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti, tansah agawe pepadang lan marem ing liyan. 7, yakin yen kahanan donya iku ora langgeng, tansah owah gingsir anyokra manggilingan. Itu 7 dharma kebaikan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Itu suatu pemahaman sebenarnya ya dalam tentang bagaimana hakikat hidup ya, sejati ya, seperti itu ya. Apakah Mas Andi bisa mengugemi mengikuti itu dan mempraktekkan, menghayati dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kita selaku warga kerohanian Sabto Dharma memang seyogianya itu segala bentuk tingkah laku dan apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu harus berlandaskan Wawara 7 tersebut. Kita semua belajar, jadi kita tidak bisa sempurna seperti yang diharapkan di Wawara 7, tapi kita tetap belajar dan terus belajar sesuai dengan angger-angger itu tadi. Bertekad untuk ke situ ya? Iya. Bertekad. Apa Mas Andi pernah melanggar dari itu semua? Masalah melanggar dan tidak melanggar itu belum paham gitu ya, belum ngerti paham, gitu ya, hanya ya. yang Maha Kuasa yang tahu. Dari nih Mas Hari, dari perjalanan ini lebih sepuh ini ya, lebih senior nih Mas Hari kayaknya anteng gitu, kayaknya nggak pernah gitu. Mau 5 pernah nggak Mas kira-kira? Kalau mau limo, kalau saya sih sepertinya tidak pernah. Wih. Sepertinya. Cuma yang kecil-kecil itu sering. Jadi Karena jenenge kesalahan. Malaysia, jenenge menungso ya. Iya. Masih menungso ya. Karena kan ini walimo itu kan kelihatannya besar, jadi banyak orang menghindar. Tapi kadang-kadang yang kecil itu nggak terasa, itu lebih dari yang itu sebetulnya. Apa itu yang coba dikasih? Ya sekarang gampang, yang paling mudah itu ya nyinyir itu. Bahasanya sekarang apa ya? Nyinyir ya. Zaman now sekarang ya nggak terasa ngomongin orang kesana kemari. Gibah gitu ya, nyinyir, ngerasani kono, ngerasani kene gitu ya. Itu betul. Itu termasuk salah satu yang sebenarnya kalau di itu tadi itu tadi apa? Kadang fitnah nggak terasa itu. Fitnah ya? Iya. Bisa jadi fitnah ya? Dan iya. Dan itu sering terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan karena itu sering itu kita memfitnah orang kesana kemari, menyampaikan berita hoax itu kan juga menyampaikan berita hoax yang kita juga nggak tahu sumbernya dari mana, pokoknya dianggap ini benar disebar-sebarkan. Seperti itu ya. Itu juga salah satu yang mengganggu kestabilan energi alam. Waduh, seperti itu. Ya, Mas Andi ini putranya sudah usia berapa ini yang barep ini? Kira-kira. Yang barep ini masih remaja ya, SMP kelas 2.
Itu SMP kelas 2 kalau saya nakal-nakalnya itu. Pengen keluar dari rumah gitu ya. Mau trek-trekan kayak apa dulu gitu ya. Iya. Gimana penyenengan mengajar anak-anak, mendidik anak-anak? Jadi kebetulan kami suami istri ini melakukan apa istilahnya itu berumah tangga itu dasarnya dari ajaran Sabta Dharma. Manakala anak saya lahir itu pun sudah saya ajari dengan tata cara Sabta Dharma. Jadi mulai si anak ini TK itu sudah saya ajari untuk melakukan ritualnya dari Sabta Dharma, yaitu sujud ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Ya. Ketiga anak saya sudah saya ajari seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah, Mas Andi, di ini nih yang masih putranya kecil-kecil ya. Pasti kan anak tuh ono sila nakal gitu ya. Terus kemudian berinteraksi dengan tetangga-tetangga yang lain, anak-anak yang lain. Terus kemudian bagaimana cara menasehati? Mungkin punya cerita lah, contoh gitu. Ya. Jadi gini, di ajaran kami Sabta Dharma itu ada teori kecup kening. Kecup kening. Jadi anak apabila kita sering kecup keningnya dengan ucapan asmatika dari ajaran kita yakin bahwa anak itu akan mudah untuk kita kendalikan. Oh, jadi keren. tidak sampai kita pukul, kita hanya berdiam gini aja, anak sudah mengerti. Tapi dikecup keningnya? Iya, Dikecup gitu. kecup Jadi berusaha keningnya, anak-anak. tapi kita doa dulu. Doanya apa gimana? Kalau di Sabta Dharma kita asmatika. Apa Jadi itu? Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Lalu Itu. kita kecup kening si anak tersebut. Wow, keren. Cakra Atsnanya di program. Oke, Iya. wow, luar biasa. Saya jadi kepo lagi nih. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya ini pembicaraan yang sangat menarik dan jangan kemana-mana karena kita akan tembus yang satu ini.